Assalamualaikum Cedaralun, saya Muhammadin. Hari ini senang sekali bisa berjumpa kembali dengan para pendengar dan para follower Serambi News di Facebook. Senang sekali bisa menemani Anda semua pada pagi hari yang berbahagia ini. Saya akan mengambil waktu kurang lebih 1 jam dari sekarang berbincang-bincang dengan Pak Bupati Aceh Besar, Pak Safela Abu Bakar, dengan tema Besar. upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam rangka mencegah penyebaran COVID ini. Cedaralun, isu COVID ini sudah berkembang kemana-mana, sudah sejak 7 bulan yang lalu, dan ini sudah sangat memberikan dampak yang luar biasa, baik dalam sektor kesehatan maupun juga dalam sektor ekonomi. Namun demikian, kita harus berjuang terus untuk melakukan upaya-upaya pencegahan ini sehingga kita bisa hidup dalam keadaan normal kembali. Cedaralun, Aceh Tengah salah satu daerah yang beberapa hari yang lalu termasuk daerah yang nihil penyebaran COVID. Tapi dalam beberapa hari terakhir ini sudah terjadi kasus beberapa banyak, ya sampai 13, ya sampai data terakhir kemarin. Dan ini dikhawatirkan juga kalau tidak dilakukan upaya-upaya pencegahan, penanggulangan, kemudian menghentikan penyebaran ini bisa akan menyebar lebih luas lagi seperti di daerah-daerah yang lain. Nah, untuk itu sengaja kita menghadirkan Bapak Bupati Aceh Tengah, Bapak Safela Abu Bakar. Kita ingin tahu apa upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Kabupaten Aceh Tengah untuk menghambat penyebaran COVID ini. Cedaralun, pada hari ini kita siaran langsung melalui Serambi FM yang didengar oleh bagian besar pendengar yang ada di seluruh Aceh, kemudian juga live di Facebook kita Serambi News dan juga di sosial media. Anda yang ikut menonton dan mendengar acara ini bisa secara interaktif mengajukan pertanyaan melalui layar Facebook kita pada hari ini. Nanti insya Allah Pak Bupati Aceh Tengah akan memberikan responnya. Baik, jangan lama-lama kali kita langsung menyapa Pak Bupati Aceh Tengah, Bapak Safela Abu Bakar. Assalamualaikum Pak Bupati. Waalaikumsalam Pak Lin. Apa kabar ini Pak Bupati ini hari ini nih? Kelihatannya ceria sekali, sedang menghadapi bersemangat menghadapi masalah ini Pak Bupati ya. Apa kabar? Harus bersemangat Pak Din ini. Alhamdulillah. Karena dengan suasana yang sekarang yang agak mencekam sedikit di Aceh Tengah. Beberapa hari ini agak mencekam. Jadi kita harus bersemangat menghadapi ini. Karena beberapa hari yang lalu belum di Aceh Tengah belum ada kasusnya tiba-tiba muncul, jadi masyarakat juga agak sedikit khawatir gitu Pak ya. Tapi syukur juga ada kekhawatiran ini sehingga ada upaya-upaya masyarakat sendiri secara berinisiatif untuk mencegah penyebaran COVID ini Pak gitu. Baik Pak Bupati, ini sebelum kita lanjut diskusi tentang COVID ini atau menekan penyebaran ini, kita ingin tahu juga suasana kota Takengon dan Aceh Tengah secara keseluruhan. Kabarnya ini kan puncak musim kemarau. Siang hari agak lumayan panas, malam harinya terlalu dingin gitu Pak Bupati. Gimana suasana sekarang nih Pak Bupati di Aceh Tengah, khususnya kota Takengon nih? Mungkin 3 hari ke belakang ini sudah mulai dingin. Oh, termasuk siang hari Pak Bupati ya? Siang hari mulai dingin, kemudian juga malam hujan, kadang-kadang pagi sudah hujan. Hujan, tambah dingin Pak Bupati ya? Tambah dingin, namun dari saudara-saudara kita dari luar malah melonjak ke Aceh Tengah. Karena musim libur kemarin Pak Bupati ya? Libur, kemudian mereka berwisata kemari, ini yang menjadi salah satu PR kami sebetulnya. Bagaimana menerima yang masuk dari saudara kita dari luar tanpa mereka tersinggung, kita beri peringatan. Ini salah satu tugas kami. Betul. Suasana di pasar hari-hari ini gimana Pak Bupati atau di dalam kegiatan sosial masyarakat kita dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah lepas Idul Adha nih Pak Bupati? Di pasar kami melihat agak lenggang Pak Din. Agak lenggang. Kemudian ya alhamdulillah mulai ada sedikit kekhawatiran. Ya. Namun ini kita memberi semangat. Ya. Jangan berlebihan kekhawatiran. Karena COVID-19 bisa disembuhkan. Ya.
Itu kami beri semangat kepada Bisa masyarakat. dicegah dan bisa disembuhkan gitu Pak Bisa Bupati. disembuhkan. Baik, mudah-mudahan kita semua berdoa nih Pak Bupati, baik yang ada di ibu kota provinsi maupun juga di kabupaten berdoa semoga kita bisa melewati ujian yang sangat berat ini gitu. Kemudian kita bisa hidup pulih kembali seperti sedia kala. Baik Pak Bupati, Amin. ini kita coba diskusi pada hari ini. Ini tadi Pak Bupati sudah menyinggung ada suasana yang agak mencekam gitu ya kan, kemudian ada khawatir masyarakat. Ini mungkin Ya. sesuatu yang baik juga ya supaya kesadaran yang tinggi. Nah, upaya-upaya dari pemerintah kabupaten sendiri untuk mencegah penambahan kasus ini apa yang dilakukannya Pak Bupati? Yang beberapa hari yang lalu yang ini ada penambahan, Pak, sebetulnya. Dan selama ini juga kami berupaya terus mencegah untuk Ya, mempertahankan zona hijau. ya, Namun di dalam mempertahankan zona hijau, kita sudah ada kekhawatiran karena Aceh Tengah ini dikelilingi zona merah. ya. Ada biru, ada Lok Semawe, Pak Bupati ya, apa Aceh Utara ya, Ada Benar Meriah, benar meriah. Nagan. Wah iya, Jadi dengan kami, naga perbatasan langsung gitu kan? jadi sebetulnya kami tetap mencegah ini. Namun yang mengkagetkan kami ada terjadi klaster baru di Aceh Tengah. Wah, Yang saya khawatirkan nanti muncul kalimat klaster gayo. Nah, ini yang janganlah saya gitu kan? khawatirkan. Wah, Maka kami cepat mengambil tindakan, kemudian kami mengadakan rapat dengan rapat lengkap dengan Forkopimda dan ya, instansi terkait segera ya, mulai malam awal. Begitu ada yang kena dokter satu, perawat satu, ini segera ya, kami adakan rapat. ya, Jadi yang kami lakukan awalnya adalah segera lakukan tracking ya, pemeriksaan gitu Pak. secara aktif. Mm-mm. Satu pemburu harus mendapatkan 30 yang lainnya. Hmm, Dan ini penyebarannya begitu cepat dalam hitung 2 hari. Ya, beberapa masyarakat kita ini ya, terkena ya. uh, COVID-19 ini. Nah, kemudian kami juga memperkuat Oh ya, beberapa pintu pantau ini memperkuat personel di sana. untuk ya upaya-upaya pencegahan lah Pak Bupati ya. 1 kali 24 jam, Pak De. Kita Ini tetap empat, periksa. ya, 4 pintu. Yang terramai adalah di pintu masuk di daerah Paitumpi. Hmm, Ini yang terramai. rame. Sehingga kadang-kadang alat rapid kami habis. Nah, ini yang sangat menyedihkan itu. Ya. Terpaksa yang dari swasta ini Hmm. menjadi dilema karena swasta mengambil sekali rapid 250.000. Wah, Bertentangan dengan SK Menteri Kesehatan. wah, bahaya juga Pak ya. Karena mereka membeli juga mahal, Pak. Hmm, ya, ya. Jadi ini sudah menjadi suatu masalah, tapi demi daerah ini kami mohon kepada pihak penegak hukum, ini yang Hmm, tidak boleh ditutup. hmm. Labor yang 2 ini tidak boleh ditutup. Kalau kita tutup, ini makin parah Aceh Tengah. Ya, Ini muncul nanti klaster baru, itu yang saya khawatirkan. Klaster ya, gayo ya. namanya. Ini yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak seperti itu Pak Bupati ya. Ya, mudah-mudahan, Pak. Kemudian Ya, ini Pak Bupati. Terus Pak Bupati. upaya kami yang lain, Hmm. wajib masker ini tetap kami sampaikan kepada seluruh masyarakat melalui camat dan reja-reja atau kepala kampung. Karena masker sudah kita bagikan 300.000 helai. Wah, udah sama dengan jumlah penduduk itu Pak ya. Penduduk kita 2.214.000. Lebih banyak masker yang dibagikan daripada jumlah penduduk ya. Ditambah lagi dengan masker sumbangan dari Serambi, sumbangan yang lain-lain, Ya, itu sudah melebihi. Satu orang bisa memakai 2 atau 3 masker sebetulnya. jadi tidak ada alasan masyarakatnya tidak menggunakan masker gitu Pak ya. Tidak ada alasan lagi. Ini Ya. harus dirajia. Karena Ya. masker wajib. Hmm, Kemudian hmm. juga kami sudah melakukan membuka tempat isolasi yang sudah disiapkan di rumah sakit regional. Hmm. Sekarang sudah ada 16 orang di sana, Pak.
yang harus masuk karantina, Pak ya. Yang diisolasi itu sementara menunggu hasil swab dari Banda Aceh. Itu biaya hidup yang apa saudara kita yang di karantina itu ditanggung Pak, gitu, Pak. Kita pemerintah, Pak. Oh, ya, alhamdulillah gitu, Pak. Ya. Baik Pak Bupati, ini kan kita masker sudah kita bagi, ini salah satu upaya pencegahan dan membangun kesadaran masyarakat. Tapi ini kan bisa jadi di desa-desa, apa di luar kota Takengon, ini kesadarannya belum begitu tinggi nih Pak Bupati ini. Apa yang upaya yang bisa kita lakukan supaya di daerah pedesaan juga menyadari menggunakan masker ini Pak Bupati? Jadi alhamdulillah sebetulnya kekuatan kita ada di kampung, Wah, ada di pas. desa. Kalau tidak ada kuat di kampung habis kita, Pak. Nah, jadi ini kembali kami memberi semangat kepada satgas yang ada di kampung-kampung. Ya. Tolong diaktifkan kembali yang lebih aktif lagi. Hmm. Kadang-kadang sudah super aktif, Ya. mencurigai setiap orang masuk. Ya. Termasuk saudaranya sendiri tidak ada kasih masuk kampungnya lagi. Wah. Ini menjadi apa juga masalah. Ya. Karena mereka proaktif. Mereka yang tidak bisa disadarkan di kampung segera melapor ke gugus Sama. tugas yang ada di Hmm. di kota Takengon. Ya. Jadi informasi cepat, Jadi mudah-mudahan dari desa itu sudah sangat membantu karena ada kesadaran dari masyarakat kita, Pak ya. sangat membantu desa, sangat Alhamdulillah. membantu. Nah, terus ini untuk mencegah COVID ini bukan sekedar menggunakan masker, tapi kita juga menjaga jarak, kan, menghindari keramaian-keramaian gitu, Pak kan. Nah, ini kan tidak mudah juga kita, supaya kita hidup dalam kondisi sosial di mana setiap hari bertemu dengan banyak orang. Nah, ini bagaimana upaya Pak Bupati mensosialisasikan pada saudara-saudara kita untuk sementara waktu kita menjaga jarak. Kalau perlu acara kenduri jangan ada dulu gitu. Gimana Pak Bupati? Ini kan selama ini sekedar himbauan, Hmm. namun ke depan sudah ada penindakan, Ya. terutama di tempat-tempat wisata. Hmm, 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 Tempat hmm. wisata sudah kita tutup kembali, Ya. kemudian kita sudah kembali menutup sistem belajar tatap muka. Ya. Ini di tingkat CLTA kembali kita tutup. Hmm, hmm, hmm. Hanya ada beberapa SD yang menganggap bahwa COVID ini tidak ada, itu tuh buka. Masih ada juga Pak yang bagian masyarakat kita yang menganggap COVID itu tidak ada Pak. Nah, masih ada saya lihat di SDIT. Oh. Kita sudah ingatkan, ya, sekolahnya mahal, tetapi mereka membuka juga sekolah dalam keadaan COVID seperti ini, itu tanggung jawabnya ada di mereka. Ya, kalau terjadi sesuatu hal itu Pak ya. Itu sudah Nah, kami sampaikan. upaya Kemudian Pak. kami meminta juga melalui masjid, Hmm, hmm, hmm. melalui pertemuan-pertemuan, Hmm. agar tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, Hanya ada beberapa tempat, katakanlah di KP-KP. ya. Ini sampai malam, sampai jam 1, tapi kita tetap ingatkan melalui adik-adik kita yang ada di Satpol PP. Tetap Hmm. keliling. Keliling, ya. Jadi karena ini kita sekarang sedang berdampingan dengan musuh lah namanya. Ya, Siap-siap, yang tahan selama yang tahan ya terpapar. Jadi ya. kita sampaikan juga. Sedangkan Wah, Abu kita menyatakan bahwa COVID ini nyata, ya, apalagi yang disangsikan. ya, ya, Nah, ini kami sampaikan kepada masyarakat. ya. Nah, Ini Pak Bupati kan untuk sosialisasi pencegahan COVID di samping upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, Pasilian, para medis kita, tapi ini peran para ulama kan juga besar gitu Pak Bupati ya kan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa COVID itu nyata dan berdampak sangat negatif pada kesehatan masyarakat. Ini gimana komunikasi dengan para ulama kita di sana Pak Bupati ini? ulama dari awal sudah kita kumpulkan, kita sampaikan, mohon disampaikan himbauan-himbauan yang ada dari pemerintah, terutama dari Forkopimda, Ya, baik di dalam pelaksanaan salat Jumat ya, maupun dalam ceramah-ceramah, ya, tolong disosialisasikan. ya. Jadi, termasuk daya, selama ini daya meminta dibuka dayanya, tetapi kami
bertahan, sabar dulu. Sabar, hanya sebentar lagi tahun ini akan dicabut Tuhan dari bumi ini. Ini kita Ya. sampaikan kepada abu-abu kita. Itu Pak Tapi Din. itu dipahami oleh masyarakat kita, Pak ya. Daya-daya sehingga sementara waktu itu tidak beroperasi secara berkelompok gitu, Pak ya. Nah, sementara ini sangat dipahami, namun mereka dalam mungkin lusa akan mengadakan rapat kembali, Ya. minta bertemu dengan kami, apakah sudah bisa dibuka. Tapi kami tetap sampaikan bersabar sebentar lagi. Ya. Jadi, Baik Pak Bupati, ini kan kita himbau masyarakat kita untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan sesuai dengan protokol kesehatan. Tetapi juga ini kan ada himbauan pemerintah juga untuk perkantoran, untuk mengurangi aktivitas dan lebih banyak menggunakan waktu di rumah untuk melayani masyarakat. Nah, ini dengan aparatur pemerintah kabupaten sendiri bagaimana Pak Bupati? Apa mereka tetap berkantor seperti biasa atau berkantor di rumah tetapi tetap melayani masyarakat ini? Bagaimana nih Pak Bupati ini? kita tetap sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah atas. Mm, Sudah ada regulasinya mm, kepada ASN, ditambah kemarin harus pakai masker. Ya. Ini sudah dilakukan di kantor Bupati Aceh Tengah. Ini kemarin malah saya per kamar saya lihat. Bapak anu lah apa nama Rokso lihat Ya, masing-masing per kamar gitu. kamar. Bagaimana keadaan? Sehat, alhamdulillah. Hmm, Kemudian saya lihat jarak mereka itu tetap dijaga. hmm, Namun di sini saya tambahkan, kami menerbitkan surat agar setiap jam 10 siang itu ya, keluar berjemur berjemur. sekitar 25 menit atau 20 menit Masuk dan lagi. jangan mengobrol. Hmm, Jaga jarak, kemudian setelah 20 menit atau 12 masuk kembali. hmm, Ini untuk tambahan untuk ASN yang ada di Aceh Tengah. Ini secara keseluruhan. ya, Baik dari pihak-pihak Kementerian Agama juga kami sampaikan. Seluruh ya. harus. Termasuk anu yang instansi vertikal gitu Pak ya. Iya. Oke, Pak Bupati, ini upaya-upaya pencegahan yang kita bisa lakukan. Tapi ini ada masalah besar juga di provinsi rumah sakitnya sudah penuh juga Pak Bupati. Sehingga nih Ya. masing-masing kabupaten itu harus memperkuat dirinya sendiri gitu. Nah, ini mungkin masyarakat kita ingin tahu juga kesiapan fasilitas kesehatan di kabupaten, termasuk para medisnya nih. Bagaimana Pak Bupati ini? Kita awalnya sudah siapkan Pak Den, itu ada ruangan isolasi khusus di Rumah Sakit Dr. Bru. Oh, Datu Itu Biru. saya Ya. sampaikan kepada direktur, apakah mau mampu 2 bulan menyiapkan ini dengan dana 4 miliar? Hmm. Dia nyatakan mampu, silakan segera dibangun. Kita sudah punya fasilitas ini dengan peralatan yang cukup. Kemudian juga kita buka rumah sakit regional. Ini meskipun belum dihibahkan oleh profesi, ini sudah kami pinjam pakai 17 kamar. Ini sudah kami siapkan. Kemudian untuk para medis dan tenaga medis itu ada khusus, Pak. Hmm. Itu ada ruangan khusus Ya. di Rumah Sakit Dr. Bru. Apabila ini penuh, saya nyatakan kemarin, carikan tempat yang nyaman untuk kalian. Hmm. Apakah hotel, apakah homestay, Ya. silakan sampaikan ke kami. Kemudian juga untuk apa namanya ini, tenaga. Hmm. Saya sudah perintahkan kepada Dinas Kesehatan, ini waktunya menambah tenaga. Ya. Silakan tambah tenaga para medis dan medis. Hmm. Ada tenaga medis, adik-adik kita yang baru selesai di kedokteran, Kedokteran. tapi sudah mempunyai sertifikat dan persyaratan lainnya, silakan diterima di rumah sakit. Dan Hmm. ini kami anjurkan penambahan tenaga ini.